Nyoris, Johnny my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini gue akan membahas mobil yang menjadi pengganti dari si Innova QD1091 yang udah dijual. Jadi gue dapat kemarin Toyota Fortuner VRZ TRD. Nah, ini TRD 2018 yang awalnya sebenarnya ininya belum hitam. Gue hitemin, jadi mungkin gue akan memberikan tips dan trik bagaimana modifikasi Fortuner TRD 2018. Simple, nggak perlu ganti pelek, tapi terlihat lumayan dan looks good. Oke, pertama kali yang gue lakukan adalah gue mengganti logonya menjadi hitam. Ini glossy. Kalian bisa melakukan dua hal. Antara, kalau stiker kayaknya nggak kuat karena di bagian sini-sininya agak belok-belok, jadinya kelihatannya terkesan kurang rapi. Jadi lebih baik kalian cat atau kalian beli yang udah jadi warna hitam glossy seperti ini. Nah, lalu di bagian velg yang awalnya ini sebenarnya ini velg VRZ TRD 2020. Cuman ini gue melakukan repaint yang tadinya polis campuran hitam dijadiin hitam glossy full. Terus di bagian footstep gue ganti pakai warna hitam juga. Nah, di bagian sini krum-krumnya gue hilangin nih. Mulai dari sini, sampai sini, ini. Wah, cakep ya. Nah, ini yang paling signifikan, gue demen banget ngelihat pantat mobil ini, John. Karena dilihat di bagian sininya itu udah dijadiin hitam. Jadi terkesannya clean. Tunggu sebentar di situ ya. Nah, kalian lihat gak? Tuh. Lampu plat nomornya gue beli di Euros Custom. Ini putihnya putih banget. Udah gitu kemarin pasang audio. Jeng. Gua rencananya ada tambahan power nih. Enggak ada, ini microwave. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada subwoofer, itu subwoofer gue pakai Crescendo 12 inch di depan, lalu powernya pakai yang 5 channel. Ini Crescendo juga, jadi hampir semua barang untuk ini pakai single tuner Crescendo ya. Di bagian speaker depan juga pakai Crescendo. Cuman kalian kalau melihat lebih dekat ya, ini agak sedikit beda daripada biasanya. Fortuner ini di retrim warnanya joknya hitam, biar terkesan interiornya jadi satu warna aja, antara nggak ada coklat-coklat. Gue nggak gitu demen coklat, jadi gue bikin hitam. Mulai dari jok, door trim, sampai ke sini nih. Tuh John, kalian lihat John. Nah, hitam semua, cakep ya. Di bagian sininya yang tadinya coklat jadiin hitam nih. Tapi hitamnya itu ada serat karbonnya. Terus di bagian sini, lampu beli di Euros Custom juga yang tadinya warnanya halogen kuning, ini pakainya jadinya warna apa nih? Putih. Terus kita lihat di bagian Twitter juga udah diganti nih Om, pakai Crescendo. Nah, cakep ya. Wah, ganteng udah. Yuk, masuk ke dalam Om. Hujan. Oke, kita udah di dalam kabin mobil ini. Jadi kita lihat, gue suka sih perpaduan antara karbonnya sama joknya. Terus ininya juga udah nggak hitam, udah nggak coklat. Terus di bagian setir gue retrim juga, karena benangnya gue pengen ngincer benangnya yang warna hitam. Nah, yang paling seru dari mobil ini adalah audionya. Jadi gue akan bahas kira-kira gue habis biaya berapa ya buat bikin mobil seperti ini.
Head unitnya gue pakai tipe DMH ZS 9350BT. Ini top of the line-nya Pioneer yang presisi banget buat Fortuner VRZ ataupun Innova Reborn. Nih kita lihat, ini udah ada Android Auto, Apple CarPlay, jadi semuanya bisa masuk ke sini. Cuman kita akan cobain lagunya pakai free copyright ya. Jadi yang biasanya gue pakai subwoofer di kolong, gue pindah jadi pakai di belakang aja biar lebih berasa bassnya. Jadi gue pengen main SQL kali ini bikin audio. Oke. Asik ya. Bassnya tuh berasa di tengah ininya. Nah, terus buat teman-teman kalau pengen pasang audio yang nggak terlalu mahal kayak misalnya gini, oke lah, gue nggak terlalu penting dengan penampilan head unit. Gue pause dulu ya, sambil kecil juga nggak apa-apa sih. Nah, bisa dengan penambahan prosesor dan subwoofer kolong, kita bisa settingin di bawah 10 juta, suaranya udah bagus banget. Dan dari kemarin so far no complain, ada VRZ yang pasang, Innova Venturer, Innova Reborn tipe V, semuanya pasang audio di Andre, mantap dan pol. Kalian bisa langsung hubungin aja Euros Custom nih, plak. Jadi gini, misalkan kalian baru dapat Fortuner VRZ TRD 2018 kayak gini, Ben, gue mau pelek dicat hitam kayak mobil lo, gue mau di delete chrome, semuanya dicat hitam glossy, terus gue mau pasang audio, gue mau ganti jok seperti ini, we can do it man, oke? Nah, segini menurut gue audio cukup. Cuman kalau menurut gue ini agak over budget karena ini audio kemarin abisnya sama head unit kurang lebih bangsa 40 juta ya. Karena head unitnya sendiri aja udah makan duit 17 juta setengah. Speaker, subwoofer, power dan instalasi sama prosesor lagi ini kemarin habis 20-an ya, 30 juta lebih lah. 30 mendekati 40. Tapi ini udah cukup enak. Gue nggak enak ngomongnya ntar kan audionya bisa beli. Enggak lah, nih jadi memang kebetulan juga sebenarnya kalau kita runut-runut harga barangnya, cuman kan ada barang-barang yang masih gue simpen juga dari nyopot-nyopotin mobil yang pasang audio, gue copotin, gue kumpulin, gue tabung, akhirnya jadi di mobil ini. Hanya saja itu yang beli baru John. Oke. Terus di bagian mesin, sektor mesin ini gue nggak melakukan penggantian banyak, hanya melakukan remap, downpipe untuk delete katalisnya, sama ganti filter udara pakai Sprint. Tetapi yang membuat gue berbeda dari yang biasanya gue pakai knalpot custom, kali ini gue pakai HKS Legamax, cuman yang twin tail pipe. Kenapa? Karena custom sendiri bikinan twin tail pipe-nya kurang bagus, jadi gue beli yang aftermarket aja biar ngeplak. Tapi suaranya nggak masuk ke dalam kabin kok. Masuk sedikit sih, cuman ya udahlah, masih ini. Ini gue juga belum pasang soundproofing karena belum sempat juga masang soundproofingnya. Terus apa sih kira-kira yang menarik ketika pakai, kok lu aneh sih dari Fortuner VRZ TRD putih 2018 tuker Innova Q, dari Innova Q dijual tuker ke Fortuner TRD. Gini John, sebenarnya gini, agak sedikit kompleks ya. Jadi waktu gue modif CTR di putih 2018 tuh gue udah mentok, udah sampai gue nggak tahu lagi mau modif apapun, bosan, gue jual. Nah, gue bermain dengan Innova udah gue cebur dalam ya kan, udah banyak modif, bosan, jual. Nah, timing transisi pas udah habis gue jual mobil itu, gue bingung. Di rumah tuh gue setiap malam nggak bisa tidur, pengen beli mobil lagi apa, tapi kok bosen ya, masa modif Fortuner lagi. Cuman begitu somehow beberapa kali ngeliat, kok Fortuner kalau hitam warnanya ya dihitemin semua pol tanpa ada chrome. Jadi kita istilahnya nggak usah bilang ada delete chrome lagi, jadi black chrome, kita jadi full hitam glossy semua depannya. Sangar om ya? Iya, jadi gue pikir udahlah, gue mau mencoba bertahan dengan settingan seperti ini, mempercantik interior aja dengan semuanya full hitam, audionya lebih enak, tipnya juga pakai yang Wahid. Kayaknya begini mungkin gue akan bertahan berapa bulan om? Nggak lama ya. Janganlah, kalau yang ini jangan ditawar, udah gue udah kayaknya mau tobat, ganti pelek, ganti coilover, ganti turbo, kayaknya mau tobat dulu sebentar ya, mudah-mudahan kuat. Jadi buat teman-teman yang punya TRD begini, kita dianggap di luar audio dan di luar jok, mungkin ngerapihin mesin, ngerapihin lampu-lampu, ngerapihin delete chrome, mungkin kalian siapin 10-15 juta sih udah cukup. Jadi paling kalian tinggal mobil aja di Euros Custom sekitar 2-3 hari udah beres. Yang penting pas jadwal kita kosong, karena biasanya kan nggak terlalu ini. Nah, kalau kalian yang nggak suka suara kabin masuk, kalian bisa tambahin soundproofing, itu sekitar 8 juta full, mulai dari atap,
bawah 4 pintu, bagasi sama fender kiri belakang, sama anti karat di keempat roda, atas rodanya tuh fendernya. Jadi cukup membantu untuk mengurangi desibel suara masuk ke dalam. Jadi ya cukup oke lah ya. Terus yang gue suka lagi ketika kita punya Fortuner ini banyak slot kosong yang bisa kita rubah menjadi USB. Karena biasanya kalau kita pakai USB yang colok di sini nih agak nongol, gue kurang gitu demen, ya kan. Nah, terus karena gue suka pakai IQOS di mobil, gue tambahin purifier nih, gue pindahin dari Innova. Ini lumayan, ini harganya 1 juta lebih, belinya sama Om Bobby di Spotlight Philips. Nggak endorse ya, ini gue beli ya. Nah, ini sebenarnya penting dan nggak penting. Ini beli di Tokopedia banyak. Ininya nggak dijual, John. Ini kalian bisa beli. Ini sekitar 100 ribuan, tapi enak. Jadi ada 2 kompartemen di sini yang bisa lo taruh buat barang-barang di sini, ya kan? Cukup simple, John. Jadi ganti turbo nggak di John? Ganti lah. Hah? Ganti. Enggak lah, udahlah cukup Om. Pengetahuan. Hah? Demi pengetahuan. Kantong gue bolong, John. Udah, kali ini jadi maksud gue ya kalaupun yang mau gue modif ini kayak audio, kalau ini bisa gue copot, gue pindahin ke mobil lain lagi, kayaknya gue 2 bulan lagi kali ya. Mungkin gue akan coba lagi Pajero Sport. Dulu kan udah pernah nyoba tuh. Pertama kali nyebur ke diesel itu beli, sebenarnya nggak gini. Gue pertama kali nyebur ke diesel itu mungkin pada saat pulang kuliah dari Malaysia. Gue dulu beli Innova G 2009 hitam, gue nggak tahu apa-apa, gue facelift di Lido jadi 2015. Nah itu udah, abis itu udah kejual, udah nggak punya mobil, duitnya buat dagang mobil. Nggak lama akhirnya balik ke Fortuner VNT. Fortuner VNT berapa kali ganti ya, yang abu-abu tua tuh kalau lo orang ingat, abu-abu tua. Terus ganti yang silver yang turbonya jebol. Baru dari situ gue beralih ke mobil apa Om ya? Innova. Pajero. Oh, Pajero dulu. Pajero yang abu-abu yang dipakai Om Edward sekarang. Dari Pajero berubah ke VRZ Bekasi Adit. Dari VRZ berubah Innova Q, sekarang VRZ lagi, ya kan? Kenapa nggak nyobain Nissan Terra atau Isuzu D-Max ya? Atau Ford Everest? Brand ambassador Toyota kali ya. Enggak lah, Toyota itu mobil paling reliable dan sejauh mata memandang ada Toyota. Jadi gue demen karena mobil ini gue bisa beli dan juga gue bisa edukasi modifikasi ke teman-teman, sehingga teman-teman banyak yang ikutan dengan seleranya Johnny my friend, kan senang gue. Jadi mobil itu yang penting apa? Kita jangan sampai udah buang duit untuk modifikasi tapi ternyata hasilnya sia-sia, atau mungkin dilihatnya di mata pedas gitu loh. Pedas itu dalam artian, maaf kata ya, norak. Kayak misalkan contoh, gue paling gak demen lihat mobil, ini pendapat gue pribadi, tapi gue bukan menjudge seseorang seperti itu. Tapi kalau misalkan Fortuner ini dikasih grill yang kayak giginya si Bane itu, tau gak lo? Tom Hardy yang main film itu, tau gak lo? Apa sih itu filmnya? Aduh, gue lupa ya. Iya kan? Ya yang mungkin bagi sebagian orang ya itu keren, tapi ya khalayak ramai kan bilang itu agak, ya kita gini, kita modif proper aja, yang penting dilihatnya enak. Terus modif itu kalau bisa sesuai estetika dan fungsionalitas. Kayak contoh audio kita enak buat didengerin di mobil, ya kan. Terus lampu kadang-kadang kita ganti yang putih biar apa? Biar kelihatannya rapi. Kayak lampu plat nomor kita ganti biar clean. Lampu-lampu di pintu kita ganti biar clean. Lampu welcome light kita ganti biar apa? Biar mobil ini tuh lebih kelihatan awet muda. Yang penting itu tidak banyak stiker, tidak banyak ornamen, pemilihan warna velg, pemilihan fitting ban, itu udah paling penting, John. Oke? Jadi semoga ya mobil ini awet sama gue ya. Doain ya teman-teman ya. Karena ganti mobil terus rugi, John. Sayang. Karena semua sih yang dapat mobil gue sih so far happy ya, nggak ada yang komplain, karena kan gue pasti modif terus kan. Ini berlaku juga buat mobil dagangan. Nah cuman memang belakangan ini mobil dagangan yang gue jual itu nggak banyak gue modifikasi, karena gue pengen denger mereka maunya modifikasi apa. Cuman biasanya kalau mulai seleranya agak melenceng, gue bantuin, gue kasih suggestion, Om jangan pasang ini Om, nanti dilihatnya kurang, gimana kalau pakai yang ini gitu kan. Tapi kalau mereka tetap mau ganti pun sudah, kita bisa cariin kok barangnya. Cuman udahlah, mau diapain lagi. Oke, jadi intinya di dunia ini kita bebas berpendapat atau bebas berkreasi sesuai selera masing-masing. Jadi hargain aja selera orang. Cuman kalau kita merasa seleranya nggak masuk di kita jangan menggurui mereka. Ya udah, kita cuma paling ngasih ngomong, kenapa lo nggak pakai ini aja bro, mungkin lebih bagus. Jangan lo ngomong jelek banget mobil lo, ya kan. Gue sering ngomongin ini, lampu mobil Greco mau dikasih lampu light bar depannya, aduh. Sini.
Udahlah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga kalau bisa usahain cari mobil bekas itu yang berkualitas sehingga kita nggak direpotkan lagi untuk masuk bengkel. Kalau bisa masuk bengkel hanya untuk modifikasi aja, oke? Bye bye, gue mau pulang, pamit undur diri. Thank you teman-teman. Bye.